مع الخبر. الحكم نوفر نوفر. Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Pertandingan Argentina melawan Mesir awalnya terlihat seperti laga panas biasa di babak gugur Piala Dunia. Argentina datang sebagai raksasa sepak bola dunia, sementara Mesir datang sebagai tim kejutan yang nyaris menciptakan sejarah. Namun setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan hanya skor. Ada gol Mesir yang dianulir, klaim penalti yang diperdebatkan, kemarahan Hossam Hassan, hingga kemunculan bendera Israel di tengah laga yang membuat suasana semakin panas. Apakah Argentina menang karena mental juara? Apakah Mesir benar-benar dirugikan oleh keputusan VAR? Dan kenapa simbol Israel tiba-tiba muncul dalam pertandingan yang melibatkan Mesir? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 7 Juli 2026, Argentina menghadapi Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan ini sejak awal sudah terasa besar. Argentina datang sebagai juara bertahan, membawa nama Lionel Messi, reputasi panjang, dan tekanan untuk terus melaju. Sementara Mesir datang sebagai tim kejutan, membawa harapan dari Afrika dan dunia Arab, dengan ambisi membuktikan bahwa mereka bukan sekedar pelengkap turnamen. Di atas kertas, Argentina memang lebih diunggulkan. Mereka punya pengalaman, kualitas individu, dan mental pertandingan besar. Tetapi begitu bola bergulir, Mesir justru menunjukkan sesuatu yang tidak diduga. Mereka bermain berani, menekan dengan cepat, dan tidak terlihat gentar menghadapi tim raksasa. Kejutan pertama datang ketika Yasser Ibrahim membawa Mesir unggul. Gol itu langsung membuat stadion berubah suasana. Argentina yang biasanya tampil dominan, tiba-tiba harus mengejar. Tekanan makin besar ketika Mustafa Ziko kemudian mencetak gol kedua. Skor berubah menjadi 2-0 untuk Mesir. Pada titik ini, banyak orang mulai membayangkan satu kemungkinan besar. Apakah sang juara bertahan akan dipulangkan lebih cepat? Tetapi pertandingan belum selesai. Justru disinilah panasnya laga mulai terasa. Mesir sempat kembali mengancam, dan satu momen penting kemudian masuk ke pemeriksaan VAR. Gol Mesir dianulir karena dianggap ada pelanggaran dalam proses serangan. Bagi Argentina, keputusan itu mungkin dianggap bagian dari aturan. Tetapi bagi Mesir, momen tersebut terasa seperti tikungan tajam yang mengubah arah pertandingan. Bayangkan, jika gol itu disahkan, Mesir bisa unggul lebih jauh. Argentina akan berada dalam tekanan yang jauh lebih berat. Tetapi karena gol itu dibatalkan, harapan Argentina tetap hidup. Dari sinilah rasa curiga mulai tumbuh, bukan karena ada bukti permainan diatur, tetapi karena keputusan besar itu datang pada waktu yang sangat menentukan. Argentina kemudian bangkit. Pada menit ke-79, Cristian Romero mencetak gol dan membuat skor menjadi 2-1. Tidak lama setelah itu, Lionel Messi menyamakan kedudukan. Stadion kembali bergemuruh. Mesir yang sebelumnya terlihat dekat dengan kemenangan, tiba-tiba harus bertahan dari gelombang tekanan Argentina. Lalu datang pukulan terakhir. Pada masa tambahan waktu, Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan. Argentina berbalik unggul 3-2. Dalam hitungan menit, Mesir berubah dari tim yang hampir menciptakan kejutan menjadi tim yang harus menerima kekalahan paling menyakitkan. Setelah peluit akhir berbunyi, kemarahan Mesir tidak langsung reda. Pada 8 Juli 2026, Federasi Sepak Bola Mesir mengkritik penggunaan VAR dan keputusan wasit. Mereka merasa beberapa momen penting tidak berpihak kepada mereka, termasuk gol yang dianulir dan klaim penalti yang tidak diberikan. Inilah yang membuat laga ini terasa lebih panas dari sekedar kemenangan dramatis. Argentina memang menang, tetapi Mesir merasa ada bagian dari nasib mereka yang ditentukan oleh keputusan yang sulit diterima. Menurut kalian,
Apakah Argentina menang karena mental juara, atau Mesir memang dirugikan oleh keputusan penting di lapangan? Simpan dulu jawaban kalian, karena setelah ini muncul momen lain yang membuat pertandingan ini tidak lagi sekedar soal sepak bola. Pada 8 Juli 2026, satu hari setelah Argentina menyingkirkan Mesir dengan skor 3-2, pembahasan tentang pertandingan itu belum juga mereda. Awalnya, publik masih berdebat soal gol Mesir yang dianulir, klaim penalti yang tidak diberikan, dan kemarahan Hossam Hassan di pinggir lapangan. Namun kemudian, perhatian bergeser ke sebuah momen dari tribun penonton. Seorang supporter Argentina terlihat mengibarkan bendera Israel saat laga melawan Mesir berlangsung. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti aksi biasa. Di stadion besar, bendera dari berbagai negara memang sering muncul. Tetapi dalam pertandingan ini, simbol tersebut terasa berbeda. Bukan karena benderanya saja, melainkan karena siapa lawannya, kapan momen itu muncul, dan apa yang sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Pada 3 Juli 2026, setelah Mesir mengalahkan Australia di babak sebelumnya, Hossam Hassan sempat menjadi sorotan karena mengibarkan bendera Palestina. Ia menunjukkan solidaritas untuk Palestina dan Gaza, lalu mendedikasikan kemenangan Mesir kepada rakyat Mesir dan Palestina. Bagi banyak pendukung Arab, gestur itu dianggap sebagai pesan emosional. Bagi sebagian pihak lain, gestur itu juga membuat Hossam Hassan masuk ke ruang politik yang jauh lebih sensitif. Maka, ketika bendera Israel muncul dalam pertandingan Mesir berikutnya, banyak orang langsung membacanya sebagai provokasi. Apalagi suasana laga sudah panas. Mesir merasa dirugikan oleh wasit dan VAR. Argentina sedang berusaha bangkit dari ketertinggalan, penonton di stadion ikut larut dalam tekanan. Di tengah situasi seperti itu, satu simbol dari tribun bisa langsung memancing tafsir yang jauh lebih besar. Apalagi Mesir bukan negara yang bisa dilepaskan dari isu Palestina. Secara sejarah dan posisi kawasan, Mesir sering berada di tengah pembicaraan tentang Gaza, perbatasan Rafah, dan diplomasi Arab. Karena itu, ketika simbol Israel muncul di laga melawan Mesir, reaksi publik mudah tersulit. Bagi sebagian penonton, ini bukan lagi sekedar warna kain di tribun. Ini terasa seperti pesan politik yang sengaja masuk ke ruang olahraga. Di titik ini, pertandingan Argentina melawan Mesir berubah warna. Yang tadinya hanya soal taktik, gol, dan keputusan wasit, mulai dibaca sebagai perang simbol. Argentina tetap membawa nama besar sepak bola dunia. Mesir membawa harapan publik Arab dan Afrika. Lalu bendera Israel muncul di tengah emosi yang menyala. Wajar jika banyak penonton merasa ada pesan tertentu yang sedang dilemparkan ke arah kubu Mesir. Namun, penting untuk menjaga batasnya. Tidak ada bukti bahwa aksi supporter itu mewakili tim Argentina, tidak ada bukti bahwa pemerintah Israel mengatur momen tersebut, tidak ada bukti bahwa bendera itu mempengaruhi keputusan wasit. Tetapi dalam sepak bola modern, bukti dan persepsi sering berjalan di jalur berbeda. Bukti membutuhkan data. Persepsi tumbuh dari suasana, simbol, waktu, dan emosi publik. Itulah sebabnya momen bendera Israel menjadi begitu ramai. Ia muncul setelah Mesir merasa dicurangi, ia muncul setelah Hossam Hassan memperlihatkan dukungan kepada Palestina, ia muncul saat Argentina sedang menjadi pusat perhatian dunia. Akhirnya, banyak orang tidak lagi hanya bertanya, siapa yang lebih kuat di lapangan? Mereka mulai bertanya, simbol apa sebenarnya yang sedang muncul di balik pertandingan ini? Menurut kalian, apakah bendera Israel itu hanya aksi spontan supporter, atau memang bentuk provokasi yang sengaja diarahkan kepada Mesir dan Hossam Hassan? Jangan lewatkan bagian berikutnya, karena kontroversi ini kemudian menyeret nama Javier Milei, Benyamin Netanyahu, dan hubungan politik Argentina dengan Israel. Pada 7 Juli 2026, kemenangan Argentina atas Mesir sebenarnya sudah cukup untuk menjadi bahan perdebatan besar. Tetapi setelah isu bendera Israel muncul pada 8 Juli 2026, perhatian publik bergerak lebih jauh. Nama Javier Milei ikut terseret, bukan karena ada bukti ia terlibat dalam pertandingan, melainkan karena posisi politiknya membuat banyak orang membaca laga ini dengan sudut pandang berbeda. Javier Milei dikenal sebagai presiden Argentina yang sangat dekat dengan Israel. Pada 2025, ia pernah menyampaikan rencana pemindahan kedutaan besar Argentina di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Sikap itu langsung membuat Argentina terlihat semakin tegas berada di sisi Israel dalam panggung diplomasi internasional. Di saat yang sama, hubungan Milei dengan Benyamin Netanyahu juga sering diperlihatkan secara terbuka. Maka ketika Argentina menang atas Mesir dalam laga yang penuh keputusan kontroversial, lalu muncul bendera Israel di stadion, sebagian publik mulai menyambungkan potongan-potongan itu. Argentina punya pemimpin yang dekat dengan Israel. Mesir punya pelatih yang beberapa hari sebelumnya menunjukkan dukungan untuk Palestina. Wasit dan VAR menjadi sorotan. Lalu Argentina tetap melaju lewat gol dramatis pada masa tambahan waktu. Disinilah persepsi mulai bekerja. Tidak ada bukti bahwa Israel ikut mengatur pertandingan. Tidak ada bukti bahwa Netanyahu, Milei, atau pemerintah Argentina memengaruhi keputusan wasit. Tidak ada bukti bahwa kemenangan Argentina terjadi karena campur tangan politik. Tetapi dalam dunia sepak bola modern, persepsi kadang bisa bergerak lebih cepat daripada fakta. Argentina bukan tim kecil. Mereka membawa nama besar. Mereka membawa Lionel Messi, sosok yang masih menjadi pusat perhatian global. Setiap kali Argentina bertahan lebih lama di turnamen, sorotan media ikut bertahan. Penonton dunia terus mengikuti. Nilai tontonan meningkat. Karena itu ketika keputusan penting terasa menguntungkan Argentina, sebagian orang langsung berpikir bahwa nama besar mereka ikut memberi tekanan tidak terlihat. Di sisi lain, Mesir merasa sedang berada di ambang sejarah. Mereka tidak hanya ingin menang atas Argentina. Mereka ingin menunjukkan bahwa tim dari dunia Arab dan Afrika bisa menjatuhkan raksasa sepak bola di panggung terbesar. Ketika peluang itu hilang lewat gol yang dianulir, klaim penalti yang tidak diberikan, dan kebangkitan Argentina yang sangat cepat, rasa kecewa berubah menjadi kemarahan. Pada akhirnya mungkin jawabannya tidak hitam putih. Bisa jadi Argentina menang karena mental juara. Bisa jadi Mesir kehilangan fokus setelah tekanan meningkat. Bisa jadi VAR memang menjalankan aturan, meski hasilnya terasa menyakitkan bagi kubu Mesir. Bisa juga bendera Israel hanya aksi satu supporter yang ingin mencari perhatian. Tetapi satu hal sulit dibantah. Laga ini telah melewati batas pertandingan biasa. Skor akhirnya memang 3-2, namun yang tertinggal adalah deretan tanda tanya. Ada keputusan wasit, ada simbol politik, ada kemarahan Mesir, ada nama besar Argentina, ada bayangan hubungan Milei dan Netanyahu. Semua bercampur menjadi satu ruang panas yang membuat publik terus membahasnya. Menurut kalian, apakah Argentina memang pantas lolos karena kualitas dan mental juara, atau pertandingan ini terasa janggal karena terlalu banyak simbol dan keputusan yang berpihak pada satu arah? Tetap simak, karena setelah ini kita akan melihat bagaimana satu pertandingan bisa berubah menjadi panggung emosi, politik, dan kecurigaan publik yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, Argentina memang resmi melaju dan Mesir harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari Piala Dunia 2026. Namun, pertandingan ini meninggalkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar skor 3-2. Ada gol yang dianulir, ada keputusan VAR yang diperdebatkan, ada kemarahan dari kubu Mesir, ada bendera Israel yang muncul di tengah suasana panas, dan ada hubungan politik Argentina dengan Israel yang ikut menyeret perhatian publik. Mungkin tidak ada konspirasi besar di balik laga ini, tetapi jelas pertandingan Argentina melawan Mesir telah menunjukkan bahwa sepak bola modern tidak lagi berdiri sendiri. Di dalamnya ada emosi, simbol, politik, bisnis, dan persepsi publik yang bisa membuat satu pertandingan berubah menjadi perdebatan dunia. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kemenangan Argentina ini murni karena mental juara, atau ada sesuatu yang terasa janggal dari rangkaian momen di pertandingan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, dukung terus channel Kasih Fakta dengan cara tekan tombol subscribe, lalu aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang akan kami ungkap berikutnya.